Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Selamat bertemu dalam mata kuliah KMB 1. Kali ini dengan saya Nurse Mulyanti Roberto Mulyantino untuk topik dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Sebelum kita masuk kepada nursing care-nya, kita akan mereview terlebih dahulu tentang konsep dasar penyakit pada pasien dengan gagal jantung. Nah, ini adalah gambaran anatomi perbedaan antara normal heart dengan jantung yang sudah mengalami kegagalan, di mana di sini akan terlihat sekali perbedaan pada jantung yang mengalami kegagalan sudah terjadi enlargement dari jantung itu sendiri. Dan jika kita lakukan irisan penampang melintang pada jantung, di sini dapat kita lihat bahwa adanya pelebaran dari ruang jantung bagian kiri. Jadi di sini terjadi hipertrofi pada left ventricular dan left atrial. Kemudian apa sebenarnya definisi dari heart failure dan apa yang dimaksud sebenarnya dengan heart failure? Nah, gagal jantung dengan serangan jantung itu adalah dua hal yang berbeda. Di mana pada gagal jantung ini adalah sindroma klinis yang kompleks yang diakibatkan oleh perubahan struktur maupun gangguan fungsional dari pengisian dan ejeksi dari ventricle, sehingga nanti hasil akhirnya adalah retensi cairan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian gagal jantung. Sebenarnya banyak faktor-faktor, tetapi ini adalah mayor risk faktornya, di mana yang pertama itu adalah coronary heart disease atau penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit katup, hipertensi, smoking atau rokok, kemudian diabetes dan obesitas. Nah, untuk klasifikasi dari gagal jantung itu sendiri ada berbagai macam klasifikasi. Nah, ini ada beberapa klasifikasi atau pembagian untuk gagal jantung. Ada gagal jantung akut, gagal jantung kronik. Kemudian ada gagal jantung sistolik dan diastolik. Kemudian ada yang gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Dan ada yang high output dan ada yang low output heart failure. Nah, ini untuk gagal jantung sistolik dan diastolik. Kalau pada gagal jantung diastolik, yang terjadi itu adalah jantung itu kegagalan dalam melakukan pengisian. Jadi dia heart can fill. Tetapi pada gagal jantung sistolik, di sini jantung kegagalannya adalah dalam masalah memompa. Sehingga di sini kelihatan sekali darah tersebut terakumulasi di dalam ventricle. Nah, ini adalah perbedaan antara gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Nah, pada gagal jantung kanan, tanda yang terlihat sekali itu adalah distensi pada vena jugularis. Kemudian adanya udem dependent pada bisa pada kaki, kemudian bisa juga pada daerah wajah. Nah, kalau kita lihat kemudian ada komplain dari pasien terhadap keluhan gastrointestinalnya, di mana di sana nanti akan terjadi asites ataupun adanya gangguan pada hepar dan spleen. Di sini bisa terjadi hepatomegali atau splenomegali. Kemudian kalau pada pasien dengan gagal jantung kiri, di sini yang kita temukan itu lebih kepada tanda-tanda kongesti dari paru, misalnya adanya bunyi crackles, kalau kita lakukan auskultasi, keluhan ada tachypnea, kemudian batuk, kemudian orthopnea, kemudian PND atau exertional dyspnea pada pasiennya, dan keluhan lain itu adalah fatigue dan gangguan pada tidur, gangguan beristirahat. Pengklasifikasian gagal jantung berdasarkan dari New York Heart Association itu fungsional kelasnya dibagi menjadi 4. Ada fungsional kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ini didasarkan kepada kemampuan atau toleransi pasien terhadap kapasitas exercise atau kapasitas latihan. Nah, jika berdasarkan American Heart Association, di sini dia membagi berdasarkan stratifikasinya ada kelas A, B, C, dan D. Kemudian kita akan masuk kepada gagal jantung akut dan gagal jantung kronik. Nah, perbedaan antara gagal jantung akut
akut dan kronik ini terlihat dari sindroma klinis disfungsi jantung pada gagal jantung akut itu berlangsung cepat dan singkat. Jadi progresivitas perburukannya itu bisa terjadi dalam hitungan jam atau hari. Tetapi pada gagal jantung kronik itu terjadi secara bertahap. Ini diagnosa medis yang nanti akan masuk kepada gagal jantung akut. Ini bisa mahasiswa temukan di rumah sakit, misalnya akut systolic heart failure, kemudian akut on chronic diastolic heart failure. Nah, itu termasuk ke dalam gagal jantung akut. Nah, manifestasi klinis sendiri itu biasanya keluhan pasien sesak nafasnya itu keluhannya mendadak, terutama dia akan bertambah berat pada posisi tidur, telentang, dan terjadi di malam hari. Kemudian kelelahan beraktivitas itu terjadi di saat beraktivitas maupun saat istirahat. Kemudian pasien juga mengeluh batuk tetapi tidak produktif. Kemudian adanya takipneu, nadi kalau kita raba terjadi terasa cepat dan lemah, adanya rogi, kemudian galop dan CRT memanjang. Nah, untuk gagal jantung kronik sendiri, itu pengklasifikasian diagnosa medisnya nanti mahasiswa bisa temukan ada kronik sistolic heart failure dan kronik diastolic heart failure. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kalau gagal jantung kronik, dia kegagalan jantung atau gejala yang dialami pasien itu akan terjadi secara bertahap sehingga nanti jantung gagal memenuhi kebutuhan oksigen untuk metabolisme tubuh. Nah, pada gagal jantung kronik ini, manifestasi klinis yang bisa kita temukan itu adalah keluhan cepat lelah dari pasien, baik pada aktivitas ringan, misalnya pada mandi, kemudian saat berjalan lebih dari 300 meter, kemudian naik tangga, itu pasiennya mengeluh cepat lelah. Kemudian adanya sesak nafas. Nah, kita juga temukan bengkak pada tungkai bawah, terutama di daerah mata kaki, kemudian nadi yang meningkat itu bisa sampai di atas 100 kali per menit, peningkatan dari jugularis vena fissur, kemudian kalau kita palpasi ictus cordesnya, dia akan bergeser lebih ke arah lateral, dan adanya asites, hepatomegali, dan jika kita lakukan tanda hepatojugular reflux itu akan kita temukan positif. Nah, ini perjalanan penyakit dari gagal jantung di mana adanya gangguan pada stroke volume, di sini akan mengaktifasi neuroendokrin dan juga Starling effect sehingga wall stress atau tekanan pada dinding jantung itu akan meningkat mengakibatkan remodeling. Nah, remodeling yang tidak terkompensasi sehingga wall stress itu persisten dan neuroendokrin aktivasinya juga persisten, di sini akan meningkatkan volume pada left ventricle. Dan volume pada left ventricle yang tinggi itu akan menurunkan ejeksi fraksi sehingga terjadilah di sini heart failure. Nah, jika kita kaitkan dengan masalah COVID-19 saat ini, dari beberapa studi itu terlihat sekali adanya keterkaitan komorbiditas kardiovaskuler dalam hal ini khusus pada gagal jantung dengan masalah COVID-19. Jadi dari studi di sini terlihat bahwa pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskuler beresiko infeksi COVID-19 berat yang lebih tinggi, dan dari hasil studi kohort secara retrospektif di China, di sini ditemukan bahwa komorbiditas kardiovaskuler itu memiliki resiko mortalitasnya lebih tinggi 5 kali daripada pasien dengan non-komorbiditas kardiovaskuler. Nah, dari hasil otopsi, di sini ditemukan adanya infiltrasi dari sel inflamasi mononuklear intersisial pada miokardium. Di sini juga terjadi adanya peningkatan kadar penanda cedera kardia, dan pada pasien yang ditemukan itu ada memiliki gagal jantung itu ditemukan sekitar 4,1%. Nah, secara patofisiologi keterkaitannya itu adalah dengan ACE2, di mana ACE2 ini dalam permasalahan COVID-19 dia berperan dalam regulasi invasi virus pada sel-sel yang mengekspresikan ACE2. Dan jantung, kemudian sel vaskuler itu adalah sel-sel yang mengekspresikan ACE2. Kemudian ada juga permasalahan disregulasi sistem imun, di mana di sini dia akan mengaktifasikan sitokin, terutama interleukin 2, interleukin 6, 7,
dan juga GCSF dan juga kemokin dan TNF alpha. Nah, sekarang kita akan masuk pada tata laksana. Tata laksana perawatan itu bisa kita lakukan secara farmakologi dan non-farmakologi. Yang non-farmakologi lebih kita tekankan kepada manajemen perawatan mandiri pasien atau self-care bagi pasien sendiri, kemudian kepatuhan berobat, kemudian pasien harus kita ajarkan bagaimana memonitoring berat badan secara mandiri. Jadi jika terjadi kenaikan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, itu pasien perlu mewaspadainya. Kemudian pasien juga harus diajarkan untuk restriksi cairan, terutama untuk pasien dengan gejala berat dan hiponatremi. Kemudian jika terjadi obesitas pada pasien tersebut, kita harus menekankan untuk melakukan pengurangan berat badan, kemudian mewaspadai kardiak kakeksia. Kardiak kakeksia ini adalah pada pasien dengan gangguan kardiovaskular tersebut dapat terjadi kehilangan berat badan tanpa disadari. Kemudian yang harus diajarkan adalah latihan fisik. Ini biasanya dilakukan 30 menit dalam satu hari, dan bagaimana untuk aktivitas seksual aktif, terutama ini berkaitan dengan kemampuan atau toleransi dari jantung dalam aktivitas seksual. Nah, ini adalah tata laksana untuk farmakologis. Biasanya obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu adalah ACE inhibitor, beta blocker, antagonis aldosteron, kemudian ARB, kemudian digoxin dan diuretik untuk masalah retensi cairannya. Di sini peran kita sebagai perawat adalah monitoring dan memberikan kepatuhan pasien dalam meminum obat, dan juga monitoring adanya gejala-gejala atau efek samping dari pengobatan yang dilakukan pasien. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dalam EKG itu akan kita temukan abnormalitasnya, bisa sinus takikardi atau bradikardi, kemudian bisa atrial takikardi atau atrial flutter, bisa juga fibrilasi, kemudian jika ada pasien yang mengalami iskemia atau infark, kemudian ada tanda-tanda hipertrofi baik di ventrikel kiri. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjang, biasanya ronsen dada atau ronsen toraks ini dilakukan. Ini sangat terlihat bahwa dari hasil gambaran ronsen toraksnya ada terjadi kardiomegali. Kemudian kita juga bisa dari ronsen ini melihat adanya hipertrofi ventrikel ataupun adanya efusi pleura dan adanya infiltrat pada paru. Pemeriksaan penunjang lainnya adalah laboratorium. Kemudian yang paling penting juga adalah ekokardiografi. Dari hasil ekokardiografi ini, kita bisa menilai fraksi ejeksi dari left ventricle, di mana jika terjadi penurunan dari fraksi ejeksi, ini mengindikasikan adanya gangguan atau kegagalan dari pemompaan jantung. Nah, baik mahasiswa, sekian untuk konsep dasar penyakit gagal jantung sampai di sini terlebih dahulu, dan untuk nursing care-nya kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.